老朋友佐科总统再次会面。2个多月前啊，我们在成都大运会开幕式期间呢相聚，这个情景啊仍然历历在目。印度尼西亚是我提出共建21世纪海上丝绸之路的首倡之地。10年春华秋实，中印尼共建“一带一路”合作走在地区的前列，给两国人民带来巨大的福祉，已经成为共建“一带一路”国际合作的重要的样板。两国共建“一带一路”合作过程中，始终秉持以人民为中心的发展理念，坚持共商共建共享，立足优势互补，携手共促发展，彰显了发展中国家团结互助、联合自强的精神。Saya mengapresiasi perkembangan positif dari pertemuan kita di Chengdu 3 bulan yang lalu. Kereta cepat Jakarta-Bandung telah resmi beroperasi secara komersial. Saya meyakini hubungan baik kedua negara kita akan semakin kuat di masa depan, masa yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dr. Tifa dimanapun Anda berada. Sebenarnya gimana sih sejatinya atau sesungguh-sungguhnya hubungan antara Indonesia dengan Cina itu ya, dengan RRC ini banyak yang kalau menyebut Cina gitu terus banyak yang sensi ya. Padahal sebenarnya yang saya maksud terutama adalah Republik Rakyat Cina. Ya, kan RRC kan? Dan nama negara itu kan memang Cina toh? Ya, jadi artinya bukan merujuk kepada etnis tertentu, nggak kayak ngomongin Jawa, suku Jawa atau suku Cina, enggak. Kalau di Indonesia kan etnis keturunan ya yang nenek moyangnya berasal dari Cina mainland itu kan kita lebih sering menyebut dengan Tionghoa ya. Jadi baiklah kita menggunakan di channel Dr. Tifa ini kita menggunakan istilah etnis Tionghoa untuk menyebutkan Cindo, Cina Indonesia. Tapi kalau saya menyebutkan Cina itu artinya saya sedang membicarakan tentang negara Republik Rakyat Cina ya. Jadi kita pasti berpikir gitu ya, kayak banyak orang juga pengen tahu sebenarnya hubungan antara negara Cina dengan negara Indonesia, apalagi semesra-mesranya 10 tahun terakhir ketika rezim Jokowi gitu ya. Ini sebenarnya mereka itu dalam rangka kolaborasi saja sama kita atau mereka itu sebenarnya mau melakukan aneksasi. Jadi itu kan selalu pertanyaan yang selalu ada di benak kita semua ya. Sebenarnya kan Cina sama Indonesia itu memiliki hubungan yang kompleks sih, tapi penting ya di kawasan entire Asia. Terus Cina sendiri kan memang ekspansinya luar biasa, nggak cuma ke Indonesia tapi juga kemana-mana. Mereka punya sebuah program project yang namanya OBOR ya, One Belt One Road, yang ternyata itu kan kayak debt trap gitu ya, kayak jebakan utang dan yang sudah jadi korban itu udah banyak negara. Kemudian mereka ganti dengan BRI ya, Belt and Road Initiative, sebenarnya ya sama aja. Dan Indonesia tuh menjadi bagian dari negara sasaran Cina untuk bekerja sama untuk menjalankan atau mensukseskan BRI ini, BRI. Belt and Road Initiative yang dimiliki oleh Cina. Jadi kita ngapain sebenarnya yang mensukseskan program dari negara lain ya. Nah sekarang dengan OBOR, kemudian dengan BRI, ini apakah sebenarnya Cina tuh pengen menginvasi atau menjadikan especially Indonesia ini sebagai negara vasal mereka tuh kayak vasal state mereka, jadi negara dalam negara. Itu ya kita belum tahu ya, karena secara definitif. Tapi secara faktual kita sudah banyak melihat tanda-tandanya. Nah sekarang untuk bisa memahami dinamika ini, kita tuh harus wide ya, open wide gitu. Melihatnya dari sisi helicopter view, dari sisi eagle view. Lihat dari sisi sejarah, lihat dari sisi politik,
lihat dari sisi hubungan ekonomi, serta hubungan internasional, serta situasi geopolitik ya. Hubungan antara Cina sama Indonesia sebenarnya udah berlangsung jauh-jauh banget sebelum era modern. Bahkan mungkin sekitar abad 8 9 ya ketika sudah terjadi sebuah perdagangan, bahkan mungkin jauh sebelumnya. Kalau mau dirunut sebenarnya ribuan tahun ya. Kemudian terutama sejak abad Conqueror ya, abad 15, abad 16, para pedagang dari Cina mainland, Cina daratan sudah datang ke kepulauan yang sekarang ini namanya Indonesia. Saya menghindari istilah Nusantara ya. Kepulauan yang sekarang ini namanya Indonesia. Kepulauan indah ini yang namanya Indonesia sekarang. Mereka datang untuk dagang tentu saja, khususnya di wilayah kita ini. Lalu along the way abad 20 hubungan kedua negara ini semakin dekat dan semakin kompleks ya. Terutama setelah Indonesia merdeka di tahun 1945. Dan pada kayak in the meantime, Cina itu juga mengalami revolusi yang mengubah sistem politik mereka. Karena mereka itu dari paling terakhir itu kan yang mereka kan silih berganti gitu ya di antara etnisnya mereka, di antara suku bangsa yang ada di Cina itu kan mereka silih berganti menduduki se-entire Cina. Terakhir kan Manchuria ya, Manchuria, dinasti Manchuria, lalu kemudian muncullah gerakan revolusi yang menghasilkan kemudian sebuah negara republik, Republik Rakyat Cina berbasis sosialis komunis ya. Jadi itu revolusinya di sekitaran waktu itu juga, dan dengan demikian dari sistem monarki, sistem kerajaan kemudian berubah menjadi sistem politik sosialis komunis. Nah, pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, ini anak-anak zilenial tahu nggak Presiden Soekarno siapa? Jangan-jangan nggak tahu. Presiden Soekarno itu presiden pertama Indonesia nih, tanah air kalian ya. Indonesia menjalin hubungan yang cukup dekat. Presiden Soekarno senang gitu berhubungan dengan Cina. Jadi sampai bikin poros Jakarta, Pyongyang, Korea Utara ya, Jakarta, Pyongyang, Peking. Nah, itu kan ada tuh. Terus kemudian juga melalui gerakan non-blok dan ideologi yang memang deket-deket sama sosialis gitu, yang mengusung anti-imperialisme. Imperialisme itu kan faksi barat begitu ya. Dan Presiden Soekarno lebih berkecenderungan untuk kurang lebih satu frekuensi lah dengan negara-negara non-blok dan ideologi yang berbeda dengan ideologi barat. Tapi hubungan ini juga pasang surut, jadi nggak mulus ya. Apalagi ketika Indonesia dilanda sebuah tragedi yang luar biasa, yang mengkoyak-moyak ya perjalanan kenegaraan Indonesia di tahun 1965, Gerakan 30 September, G30 SPKI ya, yang memicu perubahan besar-besaran dalam politik Indonesia sendiri, dan yang akhirnya berujung kepada ya penurunan lah. Eskalasi hubungan dengan Cina tuh menurun banget ya. Dari mulai yang mesra sampai yang udah putus lah gitu. Lu gue end lah gitu ya. Nah, setelah beberapa dekade pasca 1965, presidennya udah ganti jadi Presiden Soeharto. Hubungan antara kedua negara ini dari mulai tahun 1965 lama-lama agak-agak pulih ya, terutama di akhir dari presidensinya Pak Soeharto di sekitaran tahun 1990-an itu. Disitulah mesra-mesranya atau hubungan antara Indonesia dan Cina berkembang pesat, terutama dalam sektor ekonomi. Karena sejak 1980 ya, itu Cina itu kan ngebut banget ya, sehingga menjadi the new force di Asia dan di dunia. Terus dengan demikian maka kemudian Cina jadi memiliki kepentingan strategis terhadap Indonesia ya. Di zaman-zaman itu tuh udah muncul istilah konglomerat-konglomerat, istilah Taipan-Taipan ya, mereka berasal dari Cina mainland, jadi WNI dan sebagian juga enggak. Jadi itulah yang membawa hubungan Cina Indonesia itu menjadi kelihatan pesat, dan kemudian Presiden Soeharto juga memberikan ruang-ruang mengakomodasi para pebisnis Cina ini untuk menguasai sektor ekonomi Indonesia. Nah, makanya Cina sebagai republik, sebagai negara itu jelas memiliki kepentingan strategis dengan Indonesia, dengan konglomerat-konglomerat, dengan Taipan-Taipan ini sebagai jembatan mereka. Sehingga dari sisi Cina, Indonesia ya tentu saja sangat penting untuk mereka ya. Kalau kita sebenarnya nggak penting-penting amat loh. Artinya kalau dilihat ya dari skala hubungan kepentingan itu, Cina itu lebih penting sama Indonesia atau Indonesia lebih penting sama Cina sih? Sebenarnya kan Cina yang lebih penting terhadap Indonesia ya.
karena dia mengeruk sumber daya alam Indonesia selama puluhan tahun ini, dia juga yang berbisnis dengan Indonesia, sementara Indonesia itu sebetulnya banyak pilihan sebenarnya kan, mau dagang sama Amerika dan kawan-kawannya atau mau dagang sama Cina dan kawan-kawannya, sebetulnya kan itu. Jadi ekonomi dan perdagangan nih dari sisi itu ya, strategi atau kepentingan ekonomi dan perdagangan. Cina ya saat ini apalagi era 10 tahun terakhir, era Jokowi ya, Cina itu mitra dagang terbesar di Indonesia dengan volume perdagangan yang terus meningkat dalam beberapa tahun-tahun terakhir ini ya. Indonesia itu negara ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Di Asia Tenggara kita, Cina di Asia, memiliki sumber daya alam yang luar biasa. Negara kita ini yang sangat dibutuhkan sama Cina, mulai batu baranya, pohonnya, minyaknya, hasil pertaniannya, and so on banyak banget. Sehingga Cina tentu saja sangat tertarik untuk mengakses pasar Indonesia dan memperluas pengaruh ekonominya di kawasan Indonesia ini kan. Dan kita juga lihat kan betapa dalam pengaruh Cina terhadap Indonesia selama 10 tahun terakhir. Kemudian Amerika juga menguasai pembangunan infrastruktur dan proyek-proyek besar karena memang itulah bagian dari mega proyeknya Belt and Road Initiative ini ya, BRI, yang mana Cina itu bertujuan untuk membangun infrastruktur yang menghubungkan beberapa negara di Asia dan Afrika, sama sekitarnya sampai ke Eropa juga. Dan Indonesia kan tentu saja menjadi part yang sangat penting dari proyek ini, ya kan? Dengan berbagai proyek infrastruktur besar, sehingga kemudian dengan demikian maka perusahaan-perusahaan, baik plat merah, BUMN maupun perusahaan-perusahaan swasta, semua gabruk di proyek-proyek infrastruktur yang sebenarnya adalah kalau dari kacamata Cina itu adalah bagian dari Belt and Road Initiative itu ya. Seperti apa sih pembangunan jalur-jalur kereta api, pembangunan pembangunan bandara, jalan tol gitu ya. Jadi kan selama 10 tahun tuh kita seakan-akan di wow-wow-in sama Jokowi, seakan-akan dia benar-benar ingin membangun Indonesia melalui terutama infrastruktur ya, yang sekitaran 2014 dan 2015 itu semua orang ternganga-nganga, terpana dengan orang culun Kamse dari kota itu gitu ya, kok wow punya punya inisiatif ide gagasan yang luar biasa tentang infrastruktur Indonesia. Nggak tahunya itu adalah bagian dari Belt and Road Initiative Cina. Artinya sudah didikte Cina tuh dari awal, dari sejak tahun 2014 itu. Kenapa dia mau bikin kereta api di Papua, bikin kereta api di Sulawesi, bikin jalur kereta api di Kalimantan, bikin jalur kereta api di Sumatera, gitu-gitu kan, bikin tol langit, bikin tol laut, gitu kan ya, semacam itu. Sebenarnya itu adalah bagian dari big picture-nya ya, blueprint-nya Belt and Road Initiative yang dimiliki sama Cina itu. Jadi akhirnya lah maka Cina kemudian memberikan pengaruh yang signifikan dalam sektor ekonomi dan infrastruktur Indonesia. Nggak taunya utangan semua tuh. Lalu nih kalau dalam sisi kepentingan militer dan keamanan, ya militer sama keamanan, aduh ini sebenarnya tuh kita sangat tidak aman ya dengan dari sisi hubungan bilateral militer dan keamanan tuh kita sebenarnya sangat tidak aman. Kenapa? Kompleks banget ya. Karena Cina itu kan maunya menguasai Laut Cina Selatan. Sementara kita juga punya kawasan di situ kan. Jadi pulau terluar Indonesia di kawasan Laut Cina Selatan itu Natuna, lalu Kepulauan Natuna ya itu menjadi sisi terutara dari Indonesia itu juga ceritanya juga mau dicaplok-caplok nih sama Cina. Begitu juga dengan ketar-ketirnya tuh sama dengan negara-negara yang berbatasan dengan Laut Cina Selatan karena dikerjain juga sama Cina kan. Sehinggalah gara-gara Cina ini Laut Cina Selatan ini menjadi kawasan yang sangat diperebutkan. Ya, Indonesia sendiri berada di jalur vital kan, vital banget tuh kan bagi jalur pelayaran internasionalnya Indonesia. Dan karena itu maka Cina juga perlu memastikan Indonesia tetap jadi mitra yang kooperatif dan menjaga ya sebenarnya ditekan gitu kan ya. Sebetulnya jadi ini kepentingan militer dan keamanan ini sebenarnya sangat rentan kalau kita bicara hubungan Indonesia sama Cina ya di sini nih. Dan titik kuncinya itu di Laut Cina Selatan itu loh. Itu tuh titik krusial, bahkan sudah dianalisis sama ahli-ahli geopolitik dunia bahwa
Laut Cina Selatan itu sangat besar kemungkinan untuk menjadi epicentrum dari perluasan Perang Dunia Ketiga yang secara de facto, secara faktual itu sebenarnya udah terjadi di dunia saat ini ya, dimulai dari Februari tahun 2022 ketika terjadi perang antara Rusia dengan Ukraina dan seterusnya sampai ke Timur Tengah, dan sebenarnya Perang Dunia Ketiga yang berlangsung di Laut Cina Selatan itu tinggal kayak tunggu waktu aja ya. Apalagi buku intelligence, novel intelijen yang sangat disukai oleh Presiden Prabowo, yaitu Ghost Fleet, itu juga udah sampaikan bahwa di tahun 2030 tuh sebenarnya kayak udah terjadi Perang Dunia Ketiga dan epicentrumnya, titik perangnya itu ada di Laut Cina Selatan. Dan Indonesia tuh Indonesia itu udah jadi negara yang used to used to state ya, negara yang udah nggak ada. Sedih banget. Sekarang tentang saya kedepankan ya soal istilah vassal state ya. Vassal state itu saya ingin, jadi vassal state itu negara di dalam negara. Nah, sekarang negara dalam negara itu artinya kan tidak menguasai seluruh entire Indonesia, tapi ada spot-spot yang itu dijadikan vassal state sama Cina. Nah, ini kan dugaan-dugaan kita, apalagi ketika kemudian terjadi pagar laut reklamasi PIK ya, dan ternyata ada 41 titik lagi di seluruh Indonesia yang udah direklamasi dan udah dijualin SHGB dan SHM-nya. Nah, vassal state itu, teman-teman sahabat Dr. Tifa semuanya, itu negara memiliki kedaulatan terbatas dan berada di bawah sebuah kekuasaan negara besar. Nah, kalau ini misalnya Indonesia itu nggak vassal state semua, tetapi dugaannya ya, dugaannya adalah beberapa titik itu menjadi vassal state dari Cina. Ya banyak sih buktikan ya, seperti misalnya gampang aja kayak kawasan PIK ya. Bahkan pada waktu belum rame-ramenya, belum panas-panasnya ini, orang tuh nggak sembarangan bisa masuk kawasan-kawasan tertentu di PIK. Nggak sembarangan, sementara di kawasan-kawasan tertentu yang orang lokal kita, orang orang Indonesia ya, itu PIK itu juga bagian dari tanah air Indonesia, dari kepemilikan Indonesia, itu dilarang masuk, dan yang tinggal di situ udah orang-orang Cina mainland, orang-orang luar ya. Jadi ya ini yang terjadi ya kalau kita biarkan Cina menguasai beberapa titik di Indonesia dan itu mereka jadikan sebagai vassal state. Tidak tertutup kemungkinan kalau titik-titik 41 titik itu berhasil, itu kan sama dengan membungkus Indonesia di dalam satu satu jaring besar begitu kan ya, yang satu dikuasai. Titik yang ini kuasai, titik yang sini kuasai, titik yang sini kuasai, titik yang sini kuasai, titik yang sini yang kuasai. Tinggal dibungkus aja kan. Itulah vassal state yang mengerikan itu ya, karena seluruh Indonesia jadi dalam tanda kutip dikuasai dan diatur dan dimiliki dalam secara faktanya oleh Cina. Ini kayak yang paling ditakutin. Nah, terus sebenarnya kalau kita lihat dari sudut, kita coba putar ya, 360 derajat tuh kita putar sedikit gitu. Sebenarnya mungkin nggak sih Cina itu menginginkan Indonesia itu menjadi vassal state-nya mereka, ya, menjadi bagian dari negaranya mereka. Dia sangat berkepentingan untuk memindahkan sekitar 200-an juta atau 400-an juta rakyatnya di sana udah jubel-jubel ke Indonesia yang sebenarnya faktanya itu masih longgar sekali ya. Jadi pertama ya, Indonesia sampai dengan hari ini bagaimana compang-campingnya, bagaimana kita sendiri ngerasa kedaulatan Indonesia itu amat sangat kayak apa ya, sangat terancam. Sebenarnya Indonesia ini masih berdaulat nggak sih gitu ya? Itu kan kita juga. Tapi kita bicara secara de jure dan secara de facto juga. Indonesia ya masih berdaulat. Sebenarnya masih berdaulat. Cuma ya tergantung nih sama Presiden Prabowo. Apakah masih apakah masih mau berjuang untuk benar-benar menegakkan 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 dengan dignity gitu loh. Nggak seperti yang kemarin dilakukan sama Jokowi 10 tahun. Indonesia berdaulat tuh cuma di atas kertas aja, tapi daulat daulat tuankunya udah pindah kan gitu. Nah, sebenarnya kan Indonesia sendiri adalah sebuah negara yang sudah ribuan tahun, sudah lama, hanya namanya aja berubah-ubah. Terakhir kali Indonesia berbentuk sebuah negara besar itu namanya Majapahit kan ya. Majapahit itu negara yang 400 tahun ada di tanah air Indonesia ini. Indonesia modern ini kan baru 79 tahun ya.
Tapi artinya apa? Indonesia sendiri, entah namanya apa di masa lalu, itu memiliki tradisi politik yang sangat kuat dalam mempertahankan kedaulatan dan independensinya. Walaupun begitu banyak apa namanya orang-orang dari negara lain, termasuk Cina pada masa itu nggak berhasil tuh menguasai Indonesia ya. Artinya Indonesia ini adalah negara yang kokoh ribuan tahun dan populasinya besar. Sekarang kita itu ada 280 juta orang ya. Tentu saja di tingkat diplomatik Indonesia juga juga punya kehormatan kan di mana di ruang-ruang diplomatik luar negeri ya. Dan kemudian sebagai negara yang ideologinya sebenarnya firm sekali ya Pancasila dan kalau nggak diganti dengan Undang-Undang 2002 ya kita tuh punya Undang-Undang Dasar yang luar biasa bagusnya ya oh, dari kayak most of all tuh sempurna ya gitu. Sayang sekarang Undang-Undang Dasar 1945 itu udah cuma tinggal 11% dari ketika dinyatakan sebagai pilar negara ya sebagai dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 gitu. Dan di situ kan jelas tertulis ya bahwa Indonesia tuh sangat menekankan prinsip non-intervensi dan multilateralisme dalam kebijakan luar negerinya. Jadi sebenarnya nggak bisa tuh kayak mau dikuasai sama Cina atau sama negara lain ya. Kecuali apabila memang pemimpinnya parah gitu kan, memang pemimpinnya emang udah nggak punya harga diri, pemimpinnya nothing but emang mau menyerahkan kedaulatan Indonesia kepada Cina ya seperti 10 tahun terakhir. Tapi kalau secara faktualnya Indonesia ini kedaulatannya masih masih kokoh. Kemudian kalau terjadi persaingan global dan terjadinya kayak sekutuisasi ya, aliansi sekutuisasi misalnya Amerika membangun sekutu dengan NATO, NATO plus ya terus sampai ke Australia gitu. Terus kemudian Rusia, Cina, ya, Brazil, Afrika Selatan dan India itu bikin BRICS ya. Sekarang Indonesia ternyata secara resmi sudah bergabung di BRICS, ya itu kan aliansi-aliansi seperti itu. Sebenarnya Indonesia nggak cuma memiliki hubungan yang kuat dengan Cina, tetapi negara-negara besar bahkan walaupun mungkin Amerika Serikat tuh kesel banget dan meradang ya dengan Indonesia masuk ke BRICS ya, tapi tetap aja kita hubungan baik dengan mereka dan saling simbiosis mutualistik ya. Amerika, Jepang, Australia, negara Eropa dan lain-lainnya. Jadi hubungan yang kuat antara Indonesia dengan negara-negara yang lain itu menjadi penyeimbang dari eratnya sekarang ini hubungan Cina dengan Indonesia. Tentu saja negara-negara Amerika, Jepang, Australia, kalau sampai kayak Cina tuh pengen menguasai Indonesia, apa mereka diam aja? Nggak mungkin, ya. Negara-negara Asia Tenggara, misalnya sahabat-sahabatnya Indonesia, kalau mereka melihat tendensi Indonesia bakal dikuasai Cina tuh mereka mau nggak? Nggak mungkin mau. Jadi sebenarnya tenang aja kalau kalau bahasanya vassal state itu terlihat seperti sesuatu yang niscaya, negara-negara lain, negara-negara besar, ya negara-negara besar itu nggak boleh nggak dihitung. Itu mereka apa mau begitu aja Indonesia diserahkan kedaulatannya sama Cina? Enggak, karena mereka memiliki kekuatan-kekuatan yang kalau disatukan bahkan Cina seorang diri pun atau Cina digabung sama BRICS pun kalah ya. Jadi itu eh, menjadi sebuah a blessing in disguise ya. Kepentingan negara-negara lain atas Indonesia itu membuat Indonesia terjaga dari aneksasi pengambil alihan Cina. Kalau dari sisi Cina sendiri gimana? Kalau dari sisi Cina sebenarnya ya dia nggak tertarik amat lah mengambil alih Indonesia sebagai state ya, sebagai negara tuh. Mereka punya kepentingan untuk menguasai gitu ya, menguasai ekonomi ya. Walaupun Cina juga memperluas pengaruhnya di kawasan Asia Tenggara, tapi mereka tuh kayak lebih fokus sama ekonominya, menguasai ekonominya daripada menjadikan negara itu dikontrol sama mereka. Karena kalau menjadikan negara itu diambil alih ya, otomatis ngurusin segala macam termasuk ngurusin orang-orangnya kan. Itu kan sesuatu yang mestinya Cina berhitung ya, apalagi mereka itu kan apa ya? Mereka itu kan sense of economic kalau preference itu kan tinggi banget gitu. Jadi mendingan dikuasai secara ekonomi aja daripada seluruh Indonesianya dikuasai sama Cina kan. Nama-namanya kerjaan aja gitu ya. Tapi tetap maunya Cina memang dalam orbit pengaruh dengan
Belt and Road Initiative itu sama penanaman investasi-investasi hutang-hutang infrastruktur itu kan cara dia mempertahankan orbit pengaruhnya tanpa harus mengambil alih Indonesia. Jadi Cina membuat Indonesia makin tergantung dari aspek apa? Perdagangan, investasi, proyek-proyek infrastruktur. Dari situ Cina bisa meningkatkan pengaruhnya secara kasat mata, secara eksplisit ya, tanpa harus menjajah gitu, tanpa harus menguasai Indonesia at all gitu kan ya. Terus sekarang nih kalau dari sisi kitanya, dari sisi Indonesianya gitu. Tantangannya tuh sebenarnya kayak banyak tantangan internal ya, banyak tantangan internal. Misalnya kita tuh beragam luar biasa dari sisi budaya, suku, bangsa, preferensi politik, apalagi dengan banyak partai, agama ya. Itu membuat tantangan-tantangan tersendiri secara domestikal politics ya di Indonesia. Jadi kayaknya tuh kalau yang sisi-sisi itu, sisi yang sekompleks itu tuh membuat sebuah negara mengurungkan keinginannya untuk menguasai sih kayaknya benar banget ya. Karena udah pasti nanti benar-benar polarisasi yang terjadi itu bisa mencapai puncak, bisa menghasilkan ledakan-ledakan dan itu pasti sangat memusingkan buat negara yang pengen menguasai Indonesia. Ya. Sementara dari sisi kita sendiri ya, pemerintah itu sangat menguasai gitu. Artinya mereka bisa menjaga ya, toh selama ini juga nggak ada sampai perang saudara kan ya. Kecuali kalau mantan-mantannya nih, mantan-mantan kroninya, termasuk mantan presidennya ini memang punya sebuah preferensi tertentu atau target tertentu ya malah bisa ya diledakkan. Tapi sampai dengan hari ini percikan-percikan aja yang terjadi, tapi ledakan besar sampai terjadi perang saudara, mudah-mudahan nggak bakalan terjadi. Artinya seandainya nih Cina tuh kelihatan tuh makin kelihatan ingin menjadikan Indonesia sebagai koloni koloni koloninya dia gitu kan pasti kelihatan tuh dan sudah pasti akan menimbulkan perlawanan besar yang luar biasa dari segenap rakyat Indonesia. Jangankan mau dikuasai orang waktu tahun 1965 gerakan 30 SPKI aja yang cuma melibatkan TNI aja ABRI aja waktu itu udah bikin gempar se-Indonesia kok apalagi kalau ada tanda tanya mau dikuasai seluruh Indonesia ini nggak mungkin 287 juta rakyat pasti akan melawan jangan berani-berani kepada Indonesia pasti tuh. Habis itu juga ada resistensi dari negara lain ya, seperti yang tadi saya sampaikan. Nggak mungkin Amerika Serikat diem aja. Jepang diem, Australia diem, India diem, nggak mungkin. Malaysia, Laos, Vietnam diem aja, nggak mungkin. Ya, karena itu akan memperburuk ketegangan di kawasan area Asia, Indo-Pasifik, Asia Tenggara, dan Laut Cina Selatan. Jadi, menurut saya itu ya yang menjadi opini. Memang kalau saya nggak telaah mengkaji dengan kritis, melakukan riset secara mendalam, memang rasa-rasanya kayak lihat pagar laut, lihat KCIC, lihat infrastruktur di mana-mana dikuasai oleh Cina. Itu kayak kita lihat, iya ya, Cina ini mau menguasai Indonesia atau Indonesia sudah terkuasai. Tapi kalau kita lihat secara lebih dalam dan luas, sebenarnya banyak faktor-faktor yang menjadikan Indonesia tetap bisa mempertahankan kedaulatannya, tapi kembali lagi tergantung sama pemimpinnya ya. Kalau pemimpinnya kayak kemarin, kayak orang gorong-gorong kemarin ya bisa jadi Indonesia diserahkan begitu aja ke Cina ya. Tapi tidak, kalau rakyat nggak mungkin. Jadi dari sisi Cina sendiri nggak ada indikasi kuat, kecuali dia menguasai ekonomi. Kalau berusaha menjadikan Indonesia sebagai vassal state-nya, kok kayaknya masih belum terlihat hilalnya. Kalau kalau kontrol juga, karena kontrol itu membawa konsekuensi ya kan, ngasih dana, ngasih duit gitu. Tapi kalau pengaruh ekonomi dan dengan diplomatik dengan menggunakan jalur-jalur oligarki, kroni-kroni yang rezim kemarin, dan menguntungkan buat mereka, kayaknya itu yang bakal terus dilakukan. Nah, disinilah mudah-mudahan ada kekuatan penyeimbang yang tidak menginginkan Indonesia tuh sangat condong ya, bahkan sangat condong di timur nih, karena Barat pasti udah nggak mungkin akan diam saja gitu teman-teman ya. Jadi itulah yang saya bisa sampaikan untuk teman-teman semua. Mudah-mudahan bermanfaat.
Sampai jumpa pada video berikutnya. Insya Allah, mudah-mudahan kita dikaruniai usia panjang, penuh berkah, sehat selalu, dan kita bisa ketemu dalam materi-materi majelis ilmu yang saya sampaikan pada channel saya ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebenaran.